Jadi waktu ibu tahu, ibu dan suami tidak mempertanyakan Tuhan, tetapi justru bertanya bagaimana Tuhan caranya. Ya. That is so amazing. That is so amazing. Karena itu kalau bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat dewasa sekali, dan kehidupan yang selalu penuh dengan ucapan syukur itu keluar dari hati dan akhirnya menjadi sebuah pernyataan seperti itu. Karena banyak orang yang mempertanyakan Tuhan ketika ada hal-hal sulit yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi justru ibu nggak mempertanyakan Tuhan, tetapi justru bertanya bagaimana nih Tuhan, minta hikmat justru sama Tuhan ya. Iya. Bagaimana caranya untuk membesarkan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Diego dan mamanya Bu Sandra. Bu Sandra, terima kasih sudah datang ke sini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita cicipin dulu kopinya, Bu. Ini Tokyo Rose. Saya baru balik bukan dari Tokyo sih, baru balik dari Jepang. Namanya Tokyo Rose. Agak-agak keras sih. Cobain ya. Tokyo Rose dari Starbucks. Dicampur, gue nggak tahu tuh campurannya apa. Pokoknya Tokyo Rose aja. Dan memang katanya kalau lagi ke Jepang, ke Starbucks itu lagi banyak promosi tentang Tokyo Rose ini. Rasanya, jadi dia medium roast, rasanya acidnya nggak terlalu acid, dan boldness-nya kencang banget sesuai dengan selera gue. Oke. Terima kasih Bu Sandra. Sama-sama. Dan kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang anaknya Bu Sandra yang sangat-sangat luar biasa. Sahabat Kopi bisa lihat, ini namanya Diego. Dan Diego ini berusia berapa nih, Bu? Bulan September nanti berusia 23 tahun. 23 tahun. Yeah. Wah, seumur anak saya loh, Bu. Tahun 2000 ini berarti lahirnya. Yeah, ya. Wow. Yeah, anak saya bulan Juli ulang tahunnya, birthday-nya. Nah, Diego nih saya lagi lihat nih depan saya dari tadi, ngelukis secara luar biasa nih. Sangat-sangat dahsyat nih lukisannya. Gimana nih, Bu, bisa sampai ke sini? Iya. Puji Tuhan, semuanya ini butuh proses. Jadi pada waktu Diego berusia 12 tahun, itu kami menemukan sekolah. Jadi nggak gampang menemukan sekolah untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kita harus cari yang memang cocok untuk mereka gitu. Jadi pada waktu usia 13 saya sekolahkan di salah satu sekolah kebutuhan khusus di Jakarta Selatan. Apakah boleh saya menyebutkan nama? Silakan. Atau cukup? Silakan. Ya. Silakan. Jadi saya masukkan di sekolah namanya Daya Pelita Kasih Center. Daya Pelita Kasih Center di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Oke. Nah, dari sekolah itulah ditemukan bakat Diego. Jadi kami mencari sekolah, akhirnya setelah beberapa sekolah kami datangi, dan Tuhan menuntun kami untuk datang ke Daya Pelita Kasih itu. Kemudian setelah di-assess dan masuk ke sekolah itu, disitulah anak kami Diego ini ditemukan bakatnya. Jadi di jadi sebelumnya nggak pernah tahu nih, Bu, di rumah bahwa dia punya bakat melukis nih, nggak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Pernah kami waktu Diego berusia 4 tahun, kami masukkan ke sekolah TK gitu. Kebetulan sekolah itu juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Masukkan saja, kata kepala sekolahnya. Nah, setelah itu kami masukkan ke salah satu SD juga, sekolah luar biasa. Tetapi rupanya tidak cocok. Nah, itulah yang sambil kami mencari sekolah sampai akhirnya usia 13 baru kami menemukan sekolah itu yang cocok lah untuk Diego. Nah, di sekolah itu anak-anak diberikan kegiatan. Jadi kegiatan lebih banyak daripada teori. Salah satunya adalah melukis.
selain musik, kemudian membatik, berenang, dan olahraga begitu. Nah dari situ anak-anak ini ketahuan bakat mereka seperti apa gitu. Oke, masih ada nggak lukisan pertamanya dia? Masih disimpan nggak? Masih saya Masih simpan. ada ya? Iya, judulnya Life Tree. Judulnya Life Tree. Yes. Loh, bentuknya tree gitu? Ya waktu pertama bentuknya tree, hijau, Oke, warna hijau, tapi di bawahnya hijau tanpa daun gitu, tapi di bawahnya ada warna pink. Nah waktu kami menanyakan ini lukisan apa? Lukisan kehidupan. Oke, Life Tree. Oh, itu dari Diego yang kasih tahu tuh. Diego yang dia bilang ini Life Tree gitu ya, kehidupan gitu ya. Iya, betul. Wow, seperti seolah-olah dia dapat sebuah pencerahan. Dan ternyata dia mungkin juga find out dia itu punya talenta di situ. Makanya dia mungkin sebut itu kali ya, kehidupan ya. Sebuah kehidupan yang seperti sebuah kehidupan yang baru gitu ya. Menemukan talentanya dan sampai hari ini kita lihat karyanya dia ini luar biasa sekali loh. Dan ini udah berapa banyak nih Bu yang dibuat sama dia lukisan-lukisan seperti ini? Banyak lukisannya. Banyak ya? Banyak lukisannya karena di samping di sekolah kan ada guru melukis. Di samping di sekolah dia pelajaran melukis, di rumah pun kami menyiapkan kanvas. Jadi kalau sewaktu-waktu dia saya mau melukis, ya udah siapkan kanvas, mulai dia yang mengerjakan gitu. Yeah. Saya punya teman pelukis, dia selalu katakan ngelukis itu harus tergantung moodnya dia. Ya kan, kalau nggak pengen mood ya dia nggak mau ngelukis gitu. Nah dia gimana nih mood untuk melukisnya nih? Apakah sering atau tiap hari atau gimana? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Wow. Karena selain dia melukis di atas kanvas, kami pada waktu pandemi itu semua kan bingung termasuk sekolah, seperti terutama sekolah dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah itu bingung pertama kali itu bagaimana memberikan pelajaran. Gitu kan. Nah akhirnya lebih banyak diberikanlah secara online. Nah secara online untuk Diego hanya pelajaran melukis yang dia sangat interest. Gitu. Jadi setiap Senin itu pelajaran melukis, yang lainnya dia merasa kalau gurunya sepertinya bicara sendiri ya, jadi nggak, ya rupanya nggak connect, Zoom itu ya. Karena lewat Zoom. Nah setelah itu kami orang tua memikirkan apa ini supaya dia tidak terlalu banyak menganggur gitu ya, kasihan kan kalau dia stres, dia sedih gitu ya. Jadi kami mulai berpikir bagaimana kalau medianya berbeda. Dan kita pakai tas kanvas, tas kanvas. Mulai kita ayahnya mulai mencoba. Wah ini pakai air kan supaya bisa jalan lukisannya, terlalu banyak air kurangi dan akhirnya pas. Nah sampai sekarang dia juga melukis. Kita barusan ngeliat dia semprot-semprot nih ya, pakai air ya. Air ya. Iya. Nah saya ini bukan pelukis, jadi saya nggak. Itu buat apa tuh barusan? Supaya warnanya jalan gitu ya, istilahnya warnanya merata ke warna yang lainnya ya, sesuai supaya gampang ditata juga tuh ya. Iya, supaya gampang menata. Ini salah satunya ya. Wah, nah ini satu gini berapa nih Bu? Satu begini. Gue ngeliatnya kayaknya mahal banget. Iya, sekitar 100.000 lebih. 100.000 lebih satu beginian ya. Iya. Wow, jadi ini juga sebuah sebuah hobi yang juga gak murah loh ini. Karena alat-alatnya seperti begini nih harga 100.000 dan ini banyak banget. Kalau di bawah meja kalau dilihat ada banyak banget dia punya ginian. Wow. Nah ini karya-karyanya dia udah sampai di mana Bu? Maksudnya udah pernah dipamerkan atau seperti apa? Kami bersyukur sekali mendapatkan sekolah, masuk di sekolah yang sangat baik kerjasama dengan orang tua. Jadi bersama dengan sekolah waktu itu kami membuat pameran di hotel-hotel bintang 5. Wow, di hotel bintang 5. Iya. Dan yang itu di Jakarta, yang agak jauh adalah di Bali. Di Bali. Iya, di satu ini hanya Diego aja atau dengan teman-temannya? Bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya. Wow, yang semua juga special needs. Iya, yang semuanya special needs. Jadi ada yang autism, ada yang Down syndrome, seperti Diego gitu. Wow, amazing. Iya. Dan setelah itu
semuanya kan kembali lagi kepada orang tua ya. Nah kami berusaha memotivasi dengan ya unconditional love karena nggak bisa dipaksa ya. Tapi kami terus memotivasi Diego gitu, dan akhirnya pada bulan Juni ya itu start ya. Bulan Juni tahun lalu Diego ini juara pertama untuk ya di London. Jadi ada satu galeri namanya The Holy Art Gallery. Itu di dia London. Yes, di London. Dia membuka kompetisi painting competition, international painting competition. Wow. Jadi di situ tidak terbatas siapapun dia. Jadi orang normal pun bisa ikut. Dan saya memberanikan diri untuk mengirimkan 5 karya yang diminta. Jadi pertama akan dipilih oleh kurator apakah dia masuk atau lolos kurator untuk dipamerkan atau tidak gitu. Puji Tuhan 5 itu dipilih. Wow. Jadi pameran secara virtual karena pada saat itu kan masih pandemi. Jadi dipamerkan secara virtual. 1 minggu setelah itu dipilihlah yang menjadi juara pertama di antara lebih dari ratusan lukisan. Iya. Dan Diego juara pertama. Juara pertama? Iya. Lukisannya berjudul puji Tuhan, lukisannya berjudul Balinese Penjor. Balinese Penjor. Iya, Balinese Penjor. Karena waktu itu dia ingin sekali ke Bali gitu ya. Sudah akhirnya dituangkan lah di dalam lukisan karena masih belum bisa kan kita pergi pada saat itu. Ini kalau mau dilihat karyanya Diego nih, apalagi yang karya Diego yang juara 1 ini di mana, Bu Sandra? Kita bisa lihat di mana karyanya dia? Apakah ada Instagram, ada website? Ada. Diego ada website. Ada website. Jadi ya, ada website www.diegobarrel.com. diegobarrel.com. Oke, guys, lihat karyanya Diego ya. Ya, ini di sini ya, kita cantumin di sini ya. Bisa dibuka di websitenya karya-karyanya Diego. Nah, semua lukisan ini Bu Sandra tahu nggak udah berapa banyak nih? Berapa ratus atau berapa ribu gitu yang karyanya dia gitu? Kalau ribuan belum. Ratus mungkin. Ya. Dan semua ada di website itu ya? Ya, ada di website itu. Enggak semua ya. Jadi kami memilih karena cukup banyak. Jadi kami memilih. Apakah dijual kalau ada yang mau beli? Kami jual lukisan itu. Dan semua tertera harga di sana. Dan kami tidak menginformasikan harga di sana. Jadi orangnya kalau minat tinggal kontak aja nanti. Tinggal kontak, bisa WhatsApp ke nomor yang ada saya. Di situ ya, di website ya. Oke. Jadi kalau mau minat beli lukisannya Diego, bisa masuk ke website. Tertera di sini ya, di bawah sini. Nanti sahabat kopi bisa menghubungi nomor admin di situ, WhatsAppnya Ibu Sandra ya. Tinggal kontak di situ, nanti mulai tanya harganya berapa. Bisa lihat karya-karyanya dia juga. Dan yang karya yang tadi menjadi juara 1 juga ada di situ ya Bu ya. Ada. Dikasih informasi dong. Iya. Yang juara di London itu ya. Jadi kami ada post-postnya, jadi ada informasi itu di namanya galeri, di situ bisa dicek lah. Dicek ya, oke. Wow, ini amazing banget. Ini dari tadi kita ngobrol, Diego udah mulai ngelukis kan dari tadi dari awal ya. Nah ini setelah setiap kali lukisan, Ibu nanya nggak sama dia, ini apa gitu? Jadi harus ditanya supaya tahu dong nanti judulnya apa, iya kan? Iya. Saya selalu menanyakan, ini apa Go, ini apa. Jadi pernah waktu kami pergi ke salah satu gereja karena ada keponakan yang pemberkatan nikah di salah satu gereja Katolik di sana. Nah dia mengikuti ibadah itu sampai selesai. 2 hari kemudian mulai dia melukis di kanvas yang lumayan besar gitu. Jadi dengan warna dan ini kemudian dia bilang, dia bisa menceritakan ini kuning ambil dari warna apa, warna lilin. Ya memang pada saat itu warna lilin itu warnanya kuning di gereja itu. Kemudian darah Yesus dan dan akhirnya seperti muka Yesus gitu. Menurut pastor yang akhirnya kami serahkanlah ke gereja, salah satu gereja Katolik di Cirebon. Pada waktu Diego diundang ke sana untuk pameran. Sebulan yang lalu kira-kira, dan ada seorang pastor tertarik. Kemudian kami bilang
ini untuk Disumbangkan ditaruh ke ya, gerejanya. untuk ditaruh di aula Di gereja aula menurut gereja. beliau. That's Kami tidak amazing. membuka harga kalau untuk rumah Wow. ibadah apapun kami bilang. Wow. Iya. Ada nggak pernah satu kali ditanya Diego nih temanya apa dan dia tidak jawab? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Ya. Ya. Tapi pasti semua lahir dari hatinya Ya. dan dia akan kasih tahu ini maksudnya apa. Iya. Jadi ada beberapa mungkin mood-moodnya dia cuma hanya mau berkarya saja, nggak mau ada dijudul-judulin No caption, dikasih label-label no title. caption gitu ya. Iya. Sama lah kalau kita juga kadang-kadang mau posting sesuatu dan kayaknya no caption needed gitu kayaknya. Iya. Take Kita it as senang, you want. Iya, kita senang posting aja gitu ya. Iya. Wow. Ini mempunyai anak yang Diego ini special needs dan mempunyai talenta yang seperti ini, sehari-hari tantangannya apa, Bu? Selain sekarang kan dia sudah 23 tahun, tetapi waktu dia masih kecil misalnya, tantangannya apa itu yang terberat bagi Ibu? Waktu masih kecil, waktu pertama kali kami tahu bahwa kami mempunyai anak berkebutuhan khusus, ya perasaan saya rasa semua orang tua sama, campur aduk, bingung apa yang mau dilakukan untuk anak ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk bisa menerima. Jadi kami tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok saya gitu. Wow, kami tidak pernah menanyakan itu. Yang membuat kami bingung adalah bagaimana Tuhan tolong kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Wow, ini menyentuh saya banget ini. Ini luar biasa banget. Jadi waktu Ibu tahu, Ibu dan suami tidak mempertanyakan Tuhan, tetapi justru bertanya bagaimana Tuhan caranya. That is so amazing. Karena itu kalau bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat dewasa sekali. Dan kehidupan yang selalu penuh dengan ucapan syukur itu keluar dari hati dan akhirnya menjadi sebuah pernyataan seperti itu. Karena banyak orang yang mempertanyakan Tuhan ketika ada hal-hal sulit yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi justru Ibu nggak mempertanyakan Tuhan, tetapi justru bertanya bagaimana nih Tuhan. Minta hikmat justru sama Tuhan ya. Iya. Bagaimana caranya untuk membesarkan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kami tidak tahu sama sekali. Iya, pastinya iya. Kami tidak tahu sama sekali. Dia punya adik atau kakak? Kakak laki-laki. Oke. Yang usianya sudah sekarang? Usianya 25 tahun. Sekarang 25 kakaknya tahun. Sudah bekerja. Hanya beda 2 tahun berarti ya? Iya. Oke. Wow. Terus bagaimana Bu setelah menjalani itu tahun ke tahun sampai akhirnya bisa sampai kepada titik ini? Pastinya kan banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan. Iya, jadi ya selain kami berdoa menanyakan kepada Tuhan bagaimana Tuhan, ya kami bergerak. Kami harus apa ini? Ya minta setiap apa yang kami lakukan, kami doakan, tuntun kami Tuhan supaya kami tidak salah untuk mendidik anak ini gitu. Jadi pertama kami bawa biasa ke terapi, ya kami mengikuti petunjuk dokter ya. Kemudian kami bawa ke terapi, mulai untuk motorik kasar, ya kami menyiapkan terapis waktu itu ke rumah karena masih usia 1 tahun, terapis ke rumah untuk motorik kasarnya. Nah itu ya dengan pergumulan lah, masih kecil. Kadang gurunya terapis datang dia menangis, dia mau karena masih belum ini belum mengerti. Dia taunya badannya digerakkan, harus diangkat untuk berdiri, berjalan. Nah itu untuk Diego yang masih kecil itu satu hal yang ya membosankan mungkin. Karena kan itu secara rutin kan gitu, hampir tiap hari. Tapi ya semuanya butuh proses itu yang saya bilang. Jadi Tuhan itu betul-betul mempertemukan Ibu Sandra dengan terapis yang tepat, orang yang tepat. Betul. Bahkan tadi dari kesaksian di awal akhirnya menemukan sekolah yang tepat, ya kan? Itu kan semuanya adalah tuntunan Tuhan. Tuhan memberikan tuntunan, tetapi juga di dalam hidup ini Tuhan juga berikan hikmat untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, untuk cari tahu dan seterusnya. Dan setelah melakukan ini semuanya, jangan lupa penuhi hidup itu dengan ucapan syukur tiap hari berarti ya. Karena sama sekali nggak mempertanyakan Tuhan kan berarti nggak komplain gitu sama Tuhan. Kan luar biasa ini.
Wow, wow. Kira-kira kalau lagi melihat karya dia seperti begini, pastinya ada lukisan yang dibuatnya cepat dan pastinya ada lukisan yang dibuatnya juga cukup lama. Betul nggak, Bu? Kalau proses-proses biasanya. Kalau sehari apa yang saya amati, Diego ini harus mungkin ada sesuatu yang di dalam pikirannya dan dia tuangkan dalam lukisan. Itu pada saat itu juga harus selesai. Karena kalau ditunda misalnya besok gitu, sudah lain lagi, moodnya udah beda. Jadi ya saat itu dia selesaikan. Gitu. Jadi antara 15, nanti kalau 15 sampai 30 menit dia selesaikan. Oh, bisa sampai segitu ya. Iya. Harapan Ibu gimana ke depan? Ya, harapan saya ke depan adalah Diego bukan hanya menjadi artis ya, nantinya setiap orang tua juga mendambakan yang terbaik untuk go internasional misalnya dikenal. Tapi juga kami Tuhan menuntun kami untuk memberi pendidikan keimanan, takut akan Tuhan. Amin. Ya, kepada Diego. Jadi dia juga dengan caranya sendiri, bagaimana dia selalu mengingat dan bersyukur dengan caranya. Nah itu yang selalu kami tanamkan untuk Diego. Begitu juga dengan kakaknya, karena apa sih kita ini di dunia ini? Kita bukan siapa-siapa kalau tanpa tuntunan dari Tuhan tuh. Amin. Ya kita nggak akan mampu melakukan semuanya itu. Dan warisan yang paling indah yang bisa kita berikan sebagai orang tua adalah kebenaran firman Tuhan ya Bu ya. Iya. Sehingga itu yang menjadi modal bagi mereka ya. Iya. Karena satu hari kan kita akan tidak ada bersama dengan mereka sudah mempunyai modal yang luar biasa, ya kan. Pesan-pesan Ibu Sandra dong buat orang tua yang juga memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan dari semua pengalaman ini. Kira-kira nasihat-nasihat apa Bu? Silahkan Bu. Iya, jika kita mempunyai anak berkebutuhan khusus, pertama kita harus menerima anak kita. Kita harus menerima, kita harus tetap bersyukur, minta petunjuk dari Tuhan, apapun agamanya. Minta petunjuk dari Tuhan, bagaimana kita menjalankan yang terbaik untuk kemajuan titipan Tuhan ini. Amin. Gitu. Kemudian di dalam kita mendidik, kita juga harus disiplin dan konsisten. Jadi kita memberikan, misalnya kita memberikan jam berapa dia harus makan, jam berapa dia harus tidur. Nah itu kita harus konsisten. Nah jadi akhirnya akan terbentuk anak-anak ini dengan schedule yang kita buat, dan mereka itu sangat amazing. Mereka akan mengikuti semua schedule itu. Jadi ibarat kertas putih, yaitu kita dengan petunjuk Tuhan kita ngatur mereka. Konsistensi begitu kan. Dimulai dari orang tua. Harus dari orang tua. Harus dari orang tua. Nah, jadi anak-anak ini jadi terbentuk begitu. Wow, terima kasih buat semua nasihatnya, terima kasih buat kesaksian hidupnya. Diego, thank you banget udah datang ke sini. By the way, gue dari tadi salfok liatin jam tangannya keren banget. Jam tangannya kayak ada kayunya gitu, waduh keren banget jamnya. Makasih Om. Ini kita masih belum tahu nih ya judulnya apa, atau bisa ditanyakan nih Bu, judulnya apa nih? Ini gambar apa Go? Gunung Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oh bukan. Gunung Jawa. Hah? Gunung Jawa. Gunung Jawa. Gunung Jawa. Gunung Jawa. Oke. Gunung Jawa. Gunung Jawa. Oke. Wow. Keren banget, gunung di Jawa nih berarti ya. Di Pulau Jawa. Iya. Wow, amazing. Ini keren banget sih. Gue ngeliat dari sini, dari komposisi warnanya tuh sangat menarik, dan caranya dia tadi untuk seperti kayak gini, ada aksen-aksen warna pink dan lain sebagainya, itu detail loh ngerjainnya. Walaupun gue nggak ngerti lukisannya, cuman bisa dibuat kayak begitu tuh keren banget sih. Ada detail aksen-aksennya tuh bagi gue amazing. Dari sini nih, dari perspektif gue warnanya keren banget, very nice. Terima kasih. Thank you. Aduh. Nah, ini ada, Diego kasih ke. Gue dapat surprise. Wah, ini buat aku? Iya. Aduh, terima kasih. Aku kasih lihat dong, kasih lihat ya. Boleh. Aduh, keren banget. Terima kasih ya Diego.
Thank you ya. Thank you so much. Sama-sama. Boleh? Ayo. Fishbomb. Thank you. Ini apa judulnya? Dunia Salikan. Judulnya Bergerosa. Via Dolorosa. Via Dolorosa. Aduh. Gue sampai terharu. Ini ini Diego, I promise you, aku akan gantung ini di kamar aku. Terima kasih. Ini it will go into my room. Terima kasih. Bill. Not in my living room, tapi in my bedroom. Ini akan ada di tempat di kamar tidurku. Dan ini aku nggak akan pernah lupa Via Dolorosa. Apalagi nanti udah menjelang Paskah, aku pasti ingat lagi nih. Wow, keren banget. Ada sign-nya lagi, Diego di sini. Thank you so much ya, Diego. Ibu Sandra, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, saya sangat diberkati. Dan sahabat kopi, jangan lupa kalau mau melihat karyanya Diego, silakan klik di website di bawah sini. Dan kalau mau minat untuk membelinya, silakan dikontak nomor yang ada di situ. Dan tetap maju, tetap semangat, khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak yang special needs. Dengarkan kesaksian dari Bu Sandra tadi, disimak semua nasihatnya, selalu maju dengan ucapan syukur. Dengan hikmat Tuhan, kita semuanya bisa melakukan hal-hal besar di dalam hidup ini. Sampai next time, jangan lupa subscribe, follow, dan share IG, YouTube, dan TikTok Billy's Coffee Table. And sebelum kita akhiri, kita seruput lagi kopi Tokyo Rose ini, Bu Sandra. God bless you. God bless you, Diego. Until next time, God bless you.